أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله رب العالمين نهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم بارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا معاشر المسلمين والمسلمات as-saimin was-saimat, asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, di bulan Ramadan, syahrun mubarak. Kemudian tentu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya adalah mensyukuri nikmat iman. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Syukur atas nikmat Islam yang telah menjelaskan kepada kita tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga istiqamah kita dalam keimanan dan dalam keislaman, sehingga Allah wafatkan kita dengan iman dan Islam, dengan kematian yang baik, kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syukur atas nikmat sehat wal afiah yang masih Allah berikan sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan kita isi nikmat sehat ini dalam ketaatan, kepatuhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lafazkan Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, buya-buya, orang tua kami yang hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Tentu duduknya saya di depan ini bukanlah yang lebih tahu daripada para asatiz sekalian, tetapi karena ini adalah majlis kita bermuzakarah, majlis kita untuk saling mengingatkan, dan saling mengingatkan itu amanah dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka di antara sifat orang-orang beriman adalah mereka saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi, saling menyempurnakan untuk tersampainya Islam ini ke umat kita, insyaallah. Baik, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh panitia Ramadan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru adalah kajian kita, temanya adalah mubazir, saudaranya syaitan. Sebenarnya pembahasan ini sudah sering kita bahas dan sudah sering juga kita sampaikan dalam ceramah, tausiah, khutbah. Tapi karena ini sifatnya mengulang kaji, tidak salahnya kita untuk saling mengingatkan. Ini bahan khutbah Jumat atau tausiah malam? Malam. Jadi Jumat bebas. Khutbah. Oh, ada juga ya. Nah, baik. Berarti ini kajian untuk malam. Baik Bapak Ibu, ada Ibu.
Baik. Pertama tentu sudah di share juga di grup kalau tidak salah. Jadi sudah ada di materinya. Ini sekedar menampilkan saja untuk mengisi waktu kita. Jadi kalau kita lihat segala sesuatu dalam Islam itu pasti ada ta'rifnya, ada definisinya, ada pengertiannya. Tidak ada dalam Islam itu yang tidak ada definisi ataupun pengertiannya. Jadi kalau kita menggunakan kata mubazir dalam hal cakapan sehari-hari, dalam Al-Quran itu ada dua istilah, dua kata maknanya sama ataupun mirip. Sebenarnya bukan sama, tapi hanya mirip saja. Ada kata at-tabdzir atau mubazir, dan juga ada kata al-israf. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai kamus ataupun mu'jam bahasa Arab, di situ akan dibedakan. Dan penggunaan kata israf dan tabdzir pun dalam Al-Quran juga dibedakan. Tetapi dalam bahasa kita sering digunakan kata mubazir atau tabdzir, pembaziran seperti itu. Tapi dalam bahasa Al-Quran dia ada lagi mustalah yang lainnya. Contohnya seperti kata al-israf, ya, namanya wakulu washrabu wala tusrifu. Nah, di situ kan makanlah, minumlah, dan jangan israf. Nah, al-israf ma'khudun min madati sarafa. Dari akar kata sarafa, fatadullu ala tajawuzil haddi fi kulli fi'lin yaf'aluhul insanu. Nah, jadi kata israf itu diambil dari kata sarafa yang menunjukkan tajawuz al-had, melampaui batas sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Nanti kita bisa membedakan. Sementara at-tabzir dari kata badara tadulu ala nasri syai'i wa tafriqihi. Jadi dari kata badara menebar ataupun melemparkan ataupun mengurai, wa tafriq memisahkan, mencerai-beraikannya. Itu namanya tabzir. Melemparkan, mengurai ataupun menyebarkan, ya kan? Itunya PC. Wal badhiru man la yumsik, ya. Man la yumsik. Sesuatu yang tidak bisa terpegang lagi. Itu namanya. Itu ada yang salah tulisnya itu. Al-israf istilahan. Nah, secara istilah al-israf itu mujawazatu haddil i'tidal fil af'al wal aqwal wal amwal wal marghubat wal mahbubat. Nah, jadi kalau israf itu ada melampaui batas kewajaran dalam hal perkataan, perbuatan, dalam hal masalah harta, penggunaan harta, menafkahkan harta, membelanjakan harta, wal marghubat, apa yang kita inginkan dan apa yang kita sukai, al mahbubat. Nah, itu. Amma tabzir itu namanya melebihi sesuatu batas, ya, kewajaran dalam perkataan, perbuatan, harta yang kita inginkan dan yang kita cintai. Sedangkan pembaziran, amma tabdziru fa infaqul mali fi ghairi haqqihi. Jadi dia menginfakkan, membelanjakan harta yang bukan pada tempatnya. Wa ikhrajul kalam ba'da katmihi. Sama seperti mengeluarkan ucapan setelah menyembunyikannya. Nah, itu dari segi ta'rif istilah. Apa bedanya? Al-farqu bainal israf wat tabdzir. Al-israf sarfu fi ma yambaghi
zaidun ala ma yanbaghi. Jadi kalau yang israf itu apa namanya nih? Mengeluarkan atau apa sorf itu? Bukan. Mengeluarkan harta atau membelanjakan harta maksudnya yang semestinya tetapi melebihi zaid ala ma yanbaghi. Tapi dia agak sedikit ada kelebihan. Ada kelebihan dalam pembelanjaan. Nanti ada sesuatu yang ada kelebihannya. Sementara tabzir sarfus syai'i fi ma la yanbaghi. Jadi kalau ada pembaziran itu, kalau israf itu ada positifnya sedikit. Tapi kalau sudah pembaziran itu sudah negatif semuanya. Maksiat. Maka dijelaskan. Wal israfu tajawuz fil kammiyah fahuwa jahlun bimaqadiril hukm. Jadi kalau israf itu melebihi batas kewajaran dan dia tidak tahu tentang kadar yang mesti dia infakkan itu. Sementara tabzir atau pembaziran tajawuzi fi maudhi'il haq. Jadi memang dia sudah melampaui batas pemborosan gitu. Dan dalam kemaksiatan. Yurshidu ila hadzan nahyi fi qouli ta'ala innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Wa ta'lilun nahyi an tabdzir innal mubadzirin. Jadi singkatnya kalau israf itu ada kelebihan dalam pembelanjaan harta, kalau harta ya. Dan itu memang tidak terpuji juga. Kalau pembaziran pemborosan atau banyak dalam hal menggunakan hartanya dan itu dalam maksiat. Ayat seperti makan, minum, kata Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Umpamanya makan, minum halal. Kita berbuka halal, ya kan? Tetapi jangan melebihi batas makan minum itu yang berakibat kepada efek kepada badan kita, latus rifu. Dia boleh baik gitu. Tetapi sudah berlebih-lebihan, sudah tajawuzil al-had, sudah melewati batas kewajaran dan berdampak buruk kepada diri kita. Masih dalam ketaatan. Dan itu dibolehkan, tetapi sudah melampaui batas. Sementara tabdzir dia melampaui dan justru malah dalam kemaksiatan. Itu lebih parah lagi gitu. Fi maksiatin. Makanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang at-tabdzir itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan setan, saudara setan. Kan? Ini kalau kita ingin membedakan antara al-israf wa tabdzir. Ada kalau israf itu masih dalam ketaatan, baik, tetapi tetap dia melampaui batas, tidak terpuji, ya. Kalau tabdzir itu pemborosan dan sudah dikategorikan maksiat dan bersahabat dengan setan. Wala innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi ini dua istilah yang dalam Al-Qur'an disebut dengan at-taraduf ya. Muradif. At-taraduf al-muradifat atau at-taraduf. Nah ini. Ini kalau kita lihat ayat-ayat seperti itu. Umpamanya ada juga dalam Al-Qur'an itu wa idza qataltum atau wa idza dzabhtum dalam hadis wa idza dzabhtum fa ahsinidz dzibhah. Kalau kita mau menyembelih hewan, maka menyembelihlah secara baik, secara profesional, proporsional.
tidak menyakiti yang disembah. Lihat dengan itu dia. Ya kan? Diasah betul pisaunya itu. Sehingga itu namanya profesional dalam menyembelih. Bahkan dalam Al-Qur'an juga ada membunuh. Membunuh itu dibolehkan dalam perang. Dalam membunuh itu apa ayat itu? Ada ayatnya. Wala tusrif fil qatl. Ya kan? Ada ayatnya? Wala tusrif fil qatl. Ya, kalau memang itu dalam membunuh itu dibolehkan dalam perang, tetapi dalam pelaksanaan membunuh dalam perang itu juga jangan berlebih-lebihan. Umpamanya sudah mati ya sudah. Jangan dimutilasi. Seperti itu. Itu namanya al-israf. Maka kata Allah wala tusrif fil qatl. Ya. Waqatilu, ya kan itu. Bunuhlah. Waqatilul ladzina yuqatilunakum. Bunuh. Tetapi kalau sudah terbunuh ya sudah. Jangan lagi dicincang-cincang, jangan lagi seperti Hindun itu kan. Kalau saking marahnya emosinya dia sudah menjadi jusman, sudah menjadi mayat, masih juga di apa itu namanya adab juga dalam Islam yang juga disebut makna al-israf, ya kan? Wala tusrif fil qatl. Dalam menyembelih juga seperti itu. Makanya Islam itu sangat memperhatikan adab dalam segala sesuatu. Tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Ya kan ada yang orang menyembelih sampai putus lehernya, ya kan? Nanti kita juga bisa juga dialogkan itu. Kenapa kok dalam Islam itu eksekusi mati itu kan bermacam-macam kan? Kalau di daerah Arab Saudi dia pancung, putus lehernya itu kan. Kalau di daerah yang lain dekat Arab Mesir atau mana-mana itu dia dengan digantung. Ada yang ditembak, macam-macam. Nah, kira-kira dari sisi kemanusiaan mana yang apa? Yang lebih kepada rahmat Allah gitu kan? Tembak. Itu masuk dalam kajian itu. Masing-masing ulama dia tentu akan putuskan mana yang lebih itu. Mana itu. Jadi semuanya pun juga kembali kepada keseimbangan, keteraturan, jalan tengah disebut dengan wasatiyah, ya kan? La israf, la ifrat wala tafrid, jadi istilah dalam itu. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan atau melalaikan gitu. Jadi ini ayat yang masih dalam definisi ya. Nah, jadi ini kajian panjang ini. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arab ini memang bahasa yang sangat luas sekali. Itulah rahasia mengapa Allah menurunkan Al-Quran wahyu terakhir itu dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang tadi kalau kita Pak Kiai tadi mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran pun juga ada ilmunya, tajwidnya, tahsinnya, makhrajnya, sifat, luar biasa sekali itu. Karena memang bahasa Arab itu seperti itu. Dan itu rahasia Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Agar kalau ujung ayat itu kalau dalam surah Yusuf itu kan la'allakum ta'qilun kan. Alif lam mim. Kitabun anzalnahu ilayka Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sengaja Allah turunkan dalam bahasa Arab agar potensi kita manusia untuk berpikir itu lebih terbuka peluang gitu. Ya kan? Luar biasa. Alhamdulillah. Dan itu di antara rahasia kemukjizatan Al-Qur'an. Baik pada zaman awal diturunkan Al-Qur'an. Ini kemukjizatan pertama itu pada aspek bahasa, pada aspek sastranya. Dan kemukjizatan itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Artinya ketika Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Itu tantangan bagi
orang-orang Arab yang hebat syairnya pada bahasa diturunkan Quran. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Siapapun penyair hebat bahasa Arabnya, sastranya, dia gak akan sanggup untuk mendatangkan walaupun surat yang terpendek dengan seluk-beluk bahasa Arab yang sangat luar biasa. Qur'anan Arabiyan, ya kan? Bilisanin Arabiyyin mubin. Ini di antara al-i'jaz, kemujizatan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Makanya ini perlu kita jelaskan antara mana yang israf, mana yang tabdzir. Tentu yang kita bahas di sini adalah tabdzirnya, yang mengarah kepada kemaksiatan, kemungkaran yang sudah didekatkan, digandengkan dengan perbuatan setan dan menjadi saudara setan. Nah, itu dia. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, tentu kita akan dapatkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang larangan pemborosan ataupun pembaziran. Dan tentu konteksnya adalah kemaksiatan. Konteksnya adalah kemaksiatan. Ini ada dalam surat apa ini? Lupa saya menulis ayat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berarti yang tadi ini ya. Surah Al-Isra tadi ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini juga rahasia yang luar biasa. Mengapa disebut oleh Allah saudaranya syaitan? Kok tidak syaitan langsung gitu? Ya kan? Karena dalam syair-syair Arab itu fa innal khalila bil khalil yaqtadi. Karena kawan dengan kawan itu dia saling mengikuti, saling berkaca. Itu makanya berhati-hati dalam memilih kawan. Berhati-hati dalam memilih kawan atau kawan. Karena kawan itu mempengaruhi, mewarnai siapa yang dikawaninya, gitu kan? Kalau Nabi Ibrahim sudah menjadikan Allah sebagai kawannya, kan? Khalilur Rahman, kan? Khalilullah. Ya, kalau tidak menjadikan Allah sebagai Khalil, berarti ya syaitan lah, kan? Hidup ini kan dua pilihan saja. Ya? Mana? Al-Isra tadi ya? Ini nih, ini. Al-Isra ayat 26 27. Baik. Ini jelas wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kana syaitanu li rabbih kafura. Kemudian ada juga ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini pun juga diterjemahkan dengan berlebih-lebihan ataupun melakukan pemborosan. Al-israf tadi. Kalau kita memberikan makna pemborosan juga boleh. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 151, wala tuti'u amral musrifin. Jadi memang ada orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan, pemborosan itu. Al-musrifun namanya. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di antara karakter mereka itu adalah membuat kerusakan di muka bumi dan tidak tanpa ada tindakan untuk memperbaiki. Ini dalam surah Asy-Syu'ara 151 152. Ayat berikutnya itu pada surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dari ayat ini tadi kita pahami dari definisi awal tadi bahwasanya dalam hal pembaziran, pemborosan atau berlebih-lebihan itu ternyata tidak hanya pada harta saja, tidak dalam hal membelanjakan harta saja, bisa dalam berpakaian, ya kan? Dalam makanan, minuman, dalam berucap, ya kan? Dalam memberikan tausiah pun juga semuanya harus
i'tidal atau wasatiyah, tengah-tengah. Menyampaikan apa yang kita tahu, jangan menyampaikan apa yang tidak kita tahu, ya kan? Semuanya itu ada apa namanya keseimbangan, at-tawazun. At-tawazun juga makna di antara makna tidak berlaku pemborosan, artinya berlaku keseimbangan, at-tawazun. Mengambil jalan tengah, wasatiyah. Berpakaian. Nah, ini kan juga nanti fenomenanya nanti ketika menyambut Idul Fitri, ya kan? Bagaimana dalam makanan, minuman, ya kan? Di situ akan banyak nanti kita lihat praktek-praktek pembaziran. Nah, ini yang mungkin kita ingatkan diri kita, keluarga kita dan juga umat kita dalam hal tadi itu. Ya. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan. Berpakaian, itu juga kan? Ya, laisal aidu man labisal jadid, gitu kan? Walakinnal aid liman kana imanu wa ta'atuhu yazid. Ya gitu. Jadi kita bisa sampaikan bahwa tidak mesti kalau Id itu harus baju baru. Tapi Id itu bagaimana ketaatannya, keimanan yang bertambah. Jadi Islam itu memberikan solusi. Tidak harus dipaksakan harus baju baru, ya kan? Harus karpet baru, mebel baru, ya kan? Semua baru. Cat rumah baru. Ya, kalau tidak ada anggarannya ya tidak usah dipaksakan. Kalau tetap dipaksakan harus berhutang, nah itu namanya sudah pembaziran, pemborosan, berlebih-lebihan, dan tentu akan dekat dengan syaitan. Syaitanlah nanti yang akan menguasai kehidupannya. Itulah artinya Islam tidak memaksakan, harus bersikap proporsional, ya, mu'tadil, tawazun, keseimbangan, balance. Ya, ini ayat gimana? Yang tadi itu gimana Ustaz? Saya lupa, kalau saya tidak salah hadis ya. Tapi tidak tahu status hadisnya apakah itu dhaif atau apa. Tapi maknanya itu dari segi makna dia sudah memberikan motivasi untuk menyambut Idul Fitri dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan tidak memaksakan kehendak untuk punya semua baru, ya, mobil baru, ya, jangan lihat tetangga, ya kan, ya, kita cukup iman kita yang baru, itu takwa baru, ya kan, akhlak adab kita baru atau peningkatan. Baik. Kemudian tentu ada di antara ayat yang menyuruh untuk hidup sederhana, tidak pula berlebih-lebihan, tidak pula pelit kikir, ya kan? Dalam surah Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Tentu ayat ini tidak difahami secara harfiah. Ini kajian ilmu balaghah, ya, yang perumpamaan. Jadi ada ayat-ayat yang mudah kita menangkapnya, ada ayat yang perlu kita sedikit berpikir. Ya, maka Allah sebut la'allakum ta'qilun, gunakan akal. Pendekatan Allah itu ada dengan cara yang langsung, ayat-ayat yang mudah dicerna, ada dengan ayat-ayat yang memang perlu sedikit daya usaha kita untuk berpikir, ya kan? Sehingga memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Artinya orang meletakkan tangan di leher itu kan ibaratnya orang yang tidak mau bekerja, malas, ya kan? Kemudian artinya itu juga pelit, kikir. Kalau kita lihat penafsiran para ulama tafsir. Wala tabsudha kullal bast, jangan pula dia mengulurkan tangannya, artinya jangan berlaku boros, berlebih-lebihan. Yang tersebut dengan israf ataupun tabzir. Itu. Fataq'uda maluman mahsura. Ini sebuah
permisalan yang sangat luar biasa. Tentu tidak itu yang diinginkan oleh Allah tentang kondisi fisik kita meletakkan tangan di kudu ataupun mengulurkan tangan sepanjang-panjang, tidak itu yang diinginkan. Tapi itu adalah tasbih, ya, perumpamaan tentang jangan sampai dalam hal apapun berlebih-lebihan ataupun itu. Dalam masalah harta jangan terlalu menafkahkan seboros-borosnya, jangan kikir. Dalam berucap juga seperti itu. Semua seperti itu. Dalam hal berbicara, ya sedang-sedang saja. Apa yang mesti disampaikan, sampaikan. Yang tidak. Itu namanya keseimbangan. Apalagi semuanya bisa dikaitkan. Karena tadi dikatakan aqwal wa af'al, ya kan? Semuanya itu. Setiap yang memang datang dari dalam diri kita. Wala taj'al yadaka maghlulah. Kemudian pada ayat yang lainnya dalam surah Al-Furqan ayat 67, ini jelas. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya kan? Ini jelas sekali ini ayatnya, panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, infak. Itu infak ini tidak hanya harta, seperti kita pahami tadi, bisa luas apapun, dalam bentuk apapun yang kita nafkahkan, infakkan. Apakah infakkan harta, infakkan pemikiran, infakkan tenaga, ya kan? Semuanya. Mereka tidak berlebihan, wala lam yusrifu, walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Berarti ada titik keseimbangan. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Itu namanya sifat i'tidal, mu'tadil, ya, atau keseimbangan. Jalan tengah, wasatiyah, ya kan? La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan ataupun tidak pula terlalu baik. Baik, lanjut para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat yang lain juga bisa kita ambil sebagai dalil untuk tidak berlaku pemborosan atau mengambil jalan tengah. Ini ayat yang sudah sering kita gunakan dalam tausiah, dalam khutbah. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini juga konsep keseimbangan, konsep at-tawazun dalam hidup, dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan hanya mementingkan dunia, lupa akhirat, atau akhirat saja lupa dunia. Padahal kita menjalani kehidupan di alam dunia, alam akhirat, dan kesemuanya pasti kita jalani, dan itu adalah perjalanan, perjuangan, pengorbanan yang masing-masing alam itu atau perjuangan itu perlu usaha, ya kan? Dan ada proporsional, itulah kira-kira. Jadi seorang muslim, apalagi dai, tidak salah pada masa yang sama dia berceramah, berdakwah, pada masa sama dia juga bekerja untuk dunianya. Makanya dia usaha sawit sampai 1000 hektar, ya kan? Janganlah dah beruntung pula sawit 1000 hektar dia tak pula lagi berceramah tausiah, tidak. Karena dua-duanya adalah untuk dunia akhirat, ya kan? Itu namanya salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Jadi kita ini berusaha untuk pada masa yang sama kita mensolihkan diri kita, berbuat dunia akhirat. Dan masa yang sama kita harus berdakwah juga. Karena berdakwah itu kata Allah sebaik-baik amalan, ya kan? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslim. Jadi memang ini apa namanya tadi? Profesi, memang profesi yang Allah sangat sukai.
Tentu kita landasi dengan keimanan, keikhlasan, memang semata-mata berdakwah kepada Allah. Tapi jangan pula nanti kita karena sudah merasa profesi ini yang sifatnya ukhrawi, kita bertumpu pada itu saja, mengharapkan belas kasihan jamaah atau masjid, yaitu namanya bentuk penghormatan mereka kepada waktu kita, tenaga kita yang telah kita sampaikan kepada mereka. Tetapi tidak menutup juga kita untuk bekerja untuk dunia kita, gitu, ya kan? Itu namanya seimbang, ya, seimbang. Sehingga kalaupun nanti ada saatnya terputus undangan dari jamaah, masih ada backupnya, gitu kan? Seperti itu. Tapi yang tadi utama itu tetap menjadi profesi Qur'ani. Itu udah profesi Qur'ani itu. Ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Itu dia. Menjaga itu susah itu kadang. Kadang kalau sudah viral, sudah sudah gemuk enggak mau lagi dia diundang oleh musola. Kan ini janganlah. Itu dia. Karena undangan jamaah itu walaupun musola itu lebih barokahnya luar biasa daripada miliaran yang kita dapatkan dari itu dia. Itu sentuhan-sentuhan itu Qur'ani itu. Ya. Sentuhan qalbu gitu. Ya. Baik. Ini kita tak usah lama-lama kan, cuma sampai selesai aja ini. Ini ayat juga bisa sebagai dasar dalil untuk mengajarkan makna keseimbangan, tidak menghindar daripada pemborosan, tabzir. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, panduan Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kalau pembeziran itu tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian terakhir Rasulullah bersabda, innal badha'ata minal iman. Sesungguhnya bisa hidup sederhana, ya, kalaupun itu karena itu juga pangan, ya, termasuk cabang daripada keimanan. Nah, karena memang ujian itu bukan hanya pada musibah, hal yang buruk, tetapi yang berat itu ketika kita diberi kelapangan, diberi harta, diberi kekayaan, mampu tidak kita untuk menahannya. Al-imsak, ya kan? As-shaum, asyam, al-imsak, menahan. Ya, tidak hanya sebatas menahan untuk makan minum atau nafsu, tetapi menahan untuk tidak menginfakkan yang ujungnya adalah israf, berlebih-lebihan, walaupun diperbolehkan, atau nauzubillah sampai kepada at-tabdzir yang justru dalam kemaksiatan. Saya rasa itulah mungkin Bapak Ibu, para asatiz yang dimuliakan Allah, sedikit yang mungkin juga bisa kita diskusikan, atau mungkin bisa juga dia tambahkan untuk menyempurnakan materi kita yang kita sampaikan mungkin nanti malam insyaallah. Silakan saya kembalikan kepada Pak Mandur. Kepada kita hari ini Jumat, kita buka dua tamu saja, dua orang sebelah kiri Buya, dua orang sebelah kanan. Kita buka dulu sebelah kanan aja. Ya Bapak. Assalamualaikum. Saudara perempuan kita segala bajunya terbuai-buai di kaki lantai. Nanti apa langkah konkret kita yang bisa kita lakukan untuk hal ini? Dan menurut saya itu mubazir. Kalau tidak bisa mubazir, nanti tolong berikan keterangan. Itu saja.
Baik, ya ini masukan yang sangat luar biasa yang juga perlu kita langsung sosialisasikan dalam kita berdakwah, ya kan? Jangan karena ikut mode apa apa istilahnya tren pakaian yang itu juga bagian daripada pembaziran dan juga adalah dalam hadis Rasulullah itu. Apa hadisnya itu? Ada kata khuyala itu. Apa apa itu hadisnya? Khuyala itu ujungnya itu. Eh, man jarra thawbahu khuyala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kalau berpakaian pakaiannya itu menyapu lantai, menyapu jalan itu disebut Nabi itu. Khuyala, khail itu yang ekor. Khuyala khail. Kuda kalau dia punya ekor. Nah, sampai menyapu. Nah, itu terutama untuk kalangan perempuan memang ini. Apalagi kalau udah pesta pernikahan itu kan itu memang sengaja itu 5 meter 10 meter disengaja untuk menyapu lantainya. Itu jauh daripada akhlak adab berpakaian dalam Islam itu. Nauzubillah. Nah, jadi kalau ada nanti tren seperti itu desain pakaiannya kita ingatkan umat kita, jamaah kita untuk menghindari, gitu kan maksudnya Pak ya? Pakaian-pakaian yang iya, itu juga makna kesombongan di situ dalam berpakaian. Padahal az-zinah ya tujuannya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Sebelah kanan, kanan dulu. Kalau tidak ada baru sebelah kiri. Nah, ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bisa dibuka di surat Al-Furqan 67 kan Ustaz? Al-Furqan 67. Ya. Jadi ini Ustaz, Al-Furqan 67 ya. Alladzina idza. Ini maksud daripada ayat ini saya ingin pertanyakan apakah perilaku yang dilakukan oleh Abu Bakar Asy'ari, beliau kan menafkahkan semua hartanya, bahkan tidak tersisa sama sekali, bahkan yang ada di bawah bantal pun habis dengan menafkahkan itu saudara. Apakah masuk dalam kategori ayat ini? Terima kasih. Ya, baik. Tentu apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memang sudah tentu tidak jauh daripada al-israf kan. Itulah bentuk, karena kata sedekah itu dari kata as-sidqu, jujur, ya kan? Sedekah jujur. Itulah bentuk kejujuran seorang Abu Bakar itu. Kan dia digelari dengan as-siddiq, ya kan? Membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan tidak hanya hartanya yang akan dia sedekahkan, bukti kejujurannya, nyawanya pun yang akan dia serahkan, ya kan? Jadi dalam artinya tentu infak atau sedekahnya Abu Bakar itu tentu juga proporsional kan. Jadi jangan sampai semaksimal apapun beliau atau kita umatnya berinfak yang akan memberikan dampak negatif kepada kita. Jangan sampai nanti kita berinfak semuanya terus setelah itu kita mengemis. Itu kan. Tentu artinya bisa saja harta yang ada beliau infakkan semuanya, sedekahkan di jalan Allah. Karena beliau yakin ketika diinfakkan pasti ada gantinya, ya kan? Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya kan? Ya Allah, berikanlah kepada setiap yang berinfak penggantinya. Jadi tak perlu lagi dia akan ditakutkan kalau dia infakkan semuanya. Karena pasti akan ada khalafa penggantinya. Wa ati mumsikan talafa. Dan setiap yang memegang kikir pelit tidak mau berinfak, hancurkanlah, musnahkanlah. Jadi sudah sampai ke derajat seperti itu keimanan daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan difahami berinfak semuanya setelah itu mengemis. Tidak.
tentu dia sudah meyakini itu. Dan tidak pula ada, kita baca sejarah, Abu Bakar bangkrut setelah dia menafkahkan hartanya. Ini juga karena beliau juga mendengar Nabi bersabda, mana qasomalun min sodaqah. Kata Rasulullah, tidak akan ada rumusnya, istilahnya orang itu akan berkurang hartanya dengan sedekah. Jadi tingkat keimanan kepada hadis Nabi itu sudah sangat luar biasa. Tidak hanya pada ilmu, sudah pada penerapannya. Jadi seperti itu. Mungkin yang maksud pada ayat ini yang sudah melebihi batas tadi, melampaui batas, sehingga sudah ada unsur kesombongan, mendekati pada pembaziran. Jadi berbeda dengan sedekah infaknya para khulafa, para sahabat, gitu kan. Dan itu terus berlanjut itu. Utsman bin Affan bersedekah dengan tanahnya, kebunnya, airnya, sumurnya kan. Sampai sekarang pun juga ada katanya ada atas nama Utsman di bank itu. Jadi dia depositonya sampai hari kiamat. Luar biasa. Itu Ustaz. Ya. Boleh saja, tidak ada masalah. Orang lain. Iya. Betul. Iya. Jadi memang kata Rasulullah ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kalaupun kalian tidak sanggup mencontohku, kata Rasulullah, contohlah sahabatku. Karena sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Dengan bintang manapun kita meminta teladan, petunjuk atau mencontoh, maka kita akan mendapatkan keteladanan. Yang nggak sanggup mencontoh Rasulullah kan, walaupun uswatun hasanah, sudahlah contoh sahabatku. Jadi tidak akan ada orang yang akan melarat, menderita, sengsara ketika mencontoh sahabat. Namanya sahabat kan. Jadi itu pentingnya tadi Khalil tadi, bersaudara, mencari saudara, mencari kawan. Karena segalanya akan berpengaruh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi terakhir. Untuk itu kalau tidak ada kita tutup saja. Baik, oke. Baik, terima kasih para asatiz, para kawan-kawan sesama profesi dai, ya, Ustadz, yang tentu selama sebulan ini berkhidmat dalam menyampaikan risalah Islam ini kepada umat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bagian daripada bukti kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan menyambung risalah kenabian, menyampaikan risalah Islam ini kepada umat kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, amal soleh yang tentu Allah berikan lipat ganda pahala ganjarannya di dunia dan juga hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, para asatiz, orang-orang tua kami, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.